Halo semua, berjumpa lagi di Alit Arnawo Channel, channel ternak sapi Bali. Ya, kali ini kita masih di Alit Arnawo Channel. Seperti kesempatan kita di kali ini, ingin rasanya kita selalu berbagi, tak bosan-bosannya, tak intinya kita bagikan aktivitas kita sebagai peternak, khususnya peternak sapi Bali. Ya, sahabat, masih di belakang kita ini sapi kita. Sapi indukan sapi Bali kita sedang makan rumput ya. Di kandang sederhana ini kita breeding satu ekor sapi indukan sapi Bali, yang dimana sapi kita ini sudah hamil atau breeding ya. Ingin kita sekarang berbagikan informasi ini kepada para peternak pemula yang ingin belajar berternak sapi, khususnya sapi Bali ya. Ini sapi kita sambil kita melihat menemani sapi kita makan rumput, karena tadi sudah kita berikan pakan comboran dan kita berikan air dicampur dengan polar dan dedak tambah mineral. Tadi kita sudah berikan dan sapinya kita sudah mandikan ya. Seperti biasa, rawatan kita kali ini membersihkan kotoran sapi, letongnya, supaya tidak melekat di dalam kulitnya atau di dalam bulu-bulunya. Tentunya itu kita jaga kesehatan sapi kita, apalagi sapi kita ini sudah bunting ataupun hamil ya sahabat. Ini penampakan sapi hamil kita. Semoga nanti setelah kita memberi pakan dan merawatnya, memberikan pakan yang cukup, supaya nanti sapinya yang dilahirkan sehat. Tentunya itu doa kita kepada ternak sapi kita. Dan selain itu kita ingin juga sambil menamai sapi kita makan, ingin juga berbagi pengalaman kita seputaran berternak sapi, khususnya sapi Bali. Bagi teman-teman yang ingin pemula, yang ingin belajar, tentunya ingin belajar berternak sapi Bali, mungkin yang masih lajang ataupun mungkin sudah berkeluarga, mungkin sama seperti saya ini sudah berkeluarga, tentunya memanfaatkan waktu, apalagi tanggung jawab kita semakin banyak, memiliki tanggungan banyak, mempunyai keluarga tentunya, dan di samping itu kita juga tentunya ingin pendapatan tambahan, di mana waktu yang kita seperti kita sebagai petani di sawah itu, waktu yang kita luang itu ada setiap hari itu. Selain kita bercocok tanam, tentunya juga kita memiliki sawah apapun ladang ya. Di sana ada limbah-limbah banyak seperti rumput sawah ataupun rumput-rumput yang bisa kita berikan pada sapinya. Mungkin itu kita bisa berikan pada sapinya. Tentunya sahabat yang ingin belajar, pertama itu kita harus pastikan itu dulu kita mempunyai modal. Tentunya itu modal yang kita dapat itu juga kita bisa pinjam dari bank. Pertama itu mungkin solusi kita seperti teman-teman yang mungkin mengajukan kredit KUR, mungkin bisa berkonsultasi ke bank, mungkin ke BRI ataupun BPD ya. Ya terserah bank apa yang mungkin teman mungkin sudah langganan, mungkin itu mungkin sudah banyak ataupun sering mungkin meminjam kredit, jadi semakin gampang kita menambah ataupun konven di perbankan. Mungkin kalau kita sudah rekam jejaknya bagus dan tidak di blacklist, dimanapun bisa kita menambah kredit kita ataupun mencari kredit baru. Tentunya dengan proposal berternak sapi mungkin sudah bisa mengajukan ke bagian marketingnya, yaitu pertama itu masalah kita yang pertama tentang permodalan ya. Jika sudah kita yakin mendapatkan permodalan, entah itu di bank ataupun mungkin ada modal sendiri juga bagus. Tapi jikalau kita minjam bank, tentunya kita harus mempunyai proposal tentang kandang dan mungkin ternak sapinya, yaitu minimal kita mengajukan kredit ke bank itu harus memang ada bukti memang kita berternak sapi. Setelah itu, kedua, jika mungkin modal sudah ada dan memberi sapi,
jenis sapi apa yang kita akan pelihara. Tentunya seperti kita di sini pemula di Bali khususnya, pasti ternak sapi itu sapi Bali saja, tidak ada lain. Selain seperti teman-teman yang ada di Lampung, di Jawa, di Kalimantan ataupun Sulawesi ya, di pulau-pulau yang lain, di Kupang, di Sumbawa itu banyak ada jenis lain seperti sapi simental, limusin, PO ataupun Brahman yang dibudidayakan di sana. Tapi kalau kita di sini 100% sapi Bali, dan mungkin di sini pemurnian terah sapi Bali karena di sini tempat sapi Bali, sapi disakralkan dan disucikan, tentunya dihormati, dan di sini jarang yang mengkonsumsi daging sapi, khususnya sapi Bali. Dan itu seperti kita ketahui, pemurnian sapi ini sudah turun-temurun karena sapi Bali ini disucikan di Pulau Dewata ini, jadi mendapat perawatan spesial. Selain sapi Bali itu bisa dimanfaatkan untuk bajak sawah, membantu petani di sawah mengolah tanahnya. Dan mungkin teman-teman yang baru belajar, mau belajar mungkin seperti saya di sini, memilih jenis sapi Bali, tentunya ada dua macam yang bisa kita pilih. Tentunya kalau kita memilih pinjam dari bank, itu kita minimal harus sapinya sapi penggemukan ya, biar nanti 1 tahun kita bisa mengembalikan cicilannya ke bank ya. Kalau sapi penggemukan tuh minimal 1 tahun sudah bisa kita beli, sudah kita jual. Dan tentunya itu persentase keuntungannya harus kita pikirkan, dan tentunya kita harus membeli sapi itu di saat sapi harga murah, jangan saat sapi mahal, pedetan mahal kita beli. Tentunya itu nanti kalau jualnya juga sedikit akan mendapat kelebihan. Dan itu jika sudah memilih jenis sapi, mungkin sapi penggemukan, ketiga tentunya itu kandang kita harus buat dulu ya. Kandang itu pastikan sapi kita dikandangkan kalau penggemukan. Di sebelah ini ada potong kayu ya. Dan setelah itu tentang perawatan. Nah, perawatan sapi itu setelah kita punya modal, punya kandang, jenis sapi apa yang kita kembangkan ataupun besarkan, perawatan. Di perawatan ini yang perawatan yang menentukan sapi kita akan sukses atau tidaknya itu di perawatan, karena dalam perawatan itu rentang waktu yang terpanjang, di mana kita pelihara sapi itu bukan 1 hari 2 hari sampai 1 bulan, ini berbulan-bulan. Tentunya setelah jual baru kita akan berhenti memeliharanya. Seperti kalau kita ini selalu seperti indukan ini, tetap ini bertahun-tahun kita pelihara, jadi kita harus jangka panjangnya itu pikir. Kalau penggemukan itu 1 tahun kita jual, 2 tahun kita jual, ataupun setelah besar, dan tentunya bisa kita pinjam uang itu bisa mengembalikan cicilan kita. Dan seperti saya, kalau pemeliharaan sapi itu kita harus memelihara secara telaten ya. Memang pelihara sapi itu gampang-gampang susah, jadi kita harus pelihara sapi seperti rutinitas kita harus setiap hari kita bisa pantau. Selain itu kita harus menyediakan bank pakan seperti kemarin. Bank pakan kita harus sediakan agar sapinya tetap terjamin pakannya. Jadi sapinya itu terjamin pakannya, untuk bank pakan kita sediakan. Setelah itu tentunya menjaga kebersihan. Yang terakhir, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan sapi, menjaga sapinya tetap sehat. Tentunya itu yang poin juga harus jangan kita lupakan, dimana kita harus memberikan obat cacing, memberikan vitamin supaya sapinya tetap sehat dan fit nanti, biar kita bisa panen di saat kita inginkan. Ya,
Mungkin itu sapinya, sambil kita ngobrol ringan, sambil kita melihat sapinya makan. Dan sudah matahari sudah panas, kita akan mencari rumput. Dan itu saja dulu kita bisa bagikan informasi kita bagi pemula yang mau belajar memelihara ternak sapi. Semoga kita bisa membantu atau memberikan masukan untuk cara berternak sapi Bali. Oke, itu saja dulu informasi kali ini di dalam belajar kita berternak sapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.